semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Setelah Sholat, di mana kamu bisa menemukan berbagai cerita menarik dari berbagai belahan dunia. Terima kasih sudah mengeklik video ini, dan selamat menonton. Di cerita kali ini, aku akan membahas tentang satu kasus yang terjadi pada tahun 2017. Kasus ini sempat rame banget di tahun 2017, tapi sayangnya pada saat itu aku belum mengerti jalan cerita kasus ini. Dan ini dia, menolak lupa, kasus Siti Aisyah yang membekap saudara Kim Jong-un. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita harus tahu dulu nih, siapa Siti Aisyah ini. Nah, Siti Aisyah ini adalah salah satu TKI yang berasal dari Banten dan bekerja di Malaysia. Suatu hari tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan kepada Siti Aisyah untuk menjadi talent di variety show yang bertemakan prank. Nah, di sini Siti Aisyah tuh kebingungan gitu ya, karena sebelumnya belum ada yang pernah menawari dirinya untuk menjadi talent-talent di acara-acara TV. Dan seseorang ini juga memberitahukan kepada Siti Aisyah bahwa acaranya ini akan ditayangkan di TV Jepang. Meskipun kebingungan, Siti Aisyah ini ingin mencoba acara yang ditawarkan oleh seseorang ini. Karena Siti Aisyah sudah mengiyakan, keesokan harinya seseorang yang menawarkan pekerjaan ke Siti Aisyah ini mengenalkan ke seseorang lagi yang bernama James, yang pada saat itu mengenalkan dirinya sebagai kru acara tersebut atau acara variety show yang bertemakan prank itu. Awalnya Siti Aisyah diaudisi seperti halnya orang yang mencari talent ya. Dia diaudisi dan menurut James, Siti Aisyah ini itu cocok untuk menjadi talent di variety show yang James jalankan ini. Selain itu, Siti Aisyah juga dikasih tahu apa-apa saja jenis prank yang akan dilakukannya di variety show ini, terus jadwal-jadwal syutingnya, dan apapun yang berkaitan dengan syuting variety show tersebut. Nah, sebagai tanda persetujuan antara James dan Siti Aisyah untuk menjadi talent dalam variety show tersebut, James memberikan uang kepada Siti Aisyah sebesar 400 ringgit atau sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, awalnya Siti Aisyah ini senang gitu ya, kan belum apa-apa aja udah dikasih uang muka gitu. Belum melakukan syuting sudah dikasih uang muka. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Siti Aisyah melakukan syuting di berbagai tempat seperti di stasiun, terus di mall-mall atau tempat-tempat publik lainnya. Nah, seperti biasa dia syuting, melakukan prank ke orang lain dan semuanya tidak ada masalah. Dan Siti Aisyah melakukan pekerjaan ini kurang lebih selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, James tiba-tiba mengenalkan kepada Siti Aisyah temannya lagi nih, yang katanya temannya ini juga menjalankan satu variety show yang mirip-mirip seperti yang James lakukan. Terus kenalan James ini juga menawarkan kepada Siti Aisyah untuk melakukan syuting lagi seperti variety show yang bertemakan prank, tapi tempatnya di Macau. Nah, pada saat itu Siti Aisyah menyetujui nih, dan temannya si James ini ngomong ke Siti Aisyah untuk mengurus sendiri keberangkatannya ke Macau, dan Siti Aisyah diberikan uang sebesar 4.000 dolar. Bayangin aja, Siti Aisyah sangat senang karena belum apa-apa aja dia bisa mendapatkan 4.000 dolar. Dia segera mengurus keberangkatannya ke Macau. Tetapi beberapa hari sebelum dia berangkat ke Macau, tiba-tiba si Siti Aisyah ini mendapatkan kabar kalau tempat syutingnya itu diubah gitu. Yang awalnya di Macau tiba-tiba berganti di Malaysia aja. Lebih tepatnya di Bandara Kuala Lumpur. Pada tanggal 13 Februari 2017 menjadi hari di mana Siti Aisyah ini melakukan syuting di Bandara Kuala Lumpur. Tapi biasanya kan Siti Aisyah melakukan prank ini sendiri. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada satu talent lagi yang membantu Siti Aisyah melakukan syuting prank ini. Diketahui seseorang yang menjadi rekan
pranknya pada kali ini itu berasal dari Vietnam. Tema prank pada hari itu adalah mengusapkan cairan ke muka target gitu ya. Nah, di sini Aisyah dan rekannya berbagi tugas. Aisyah yang mendistract target, sedangkan si rekannya yang orang Vietnam ini itu yang bertugas untuk mengusapkan sapu tangan yang sudah dibasahi baby oil ke muka target. Targetnya sendiri adalah seorang pria yang sedang berdiri di sekitaran counter check-in. Setelah misi mereka berdua berhasil, Siti dan rekannya ini langsung lari. Seperti biasanya dia melakukan syuting prank. Dan pada saat itu dia langsung pulang dan menganggap bahwa syuting hari itu telah berhasil tanpa kecurigaan apapun. Tanpa sepengetahuan Siti Aisyah, ternyata semprotan yang diberikan oleh kru variety show itu adalah sebuah cairan yang beracun yang mengandung 1000 kali lipat lebih berbahaya dari sianida. Sehingga target yang diketahui bernama Kim Chul itu merasa kesakitan dan langsung melaporkannya ke petugas bandara. Kim Chul langsung dilarikan ke klinik, namun karena rasa sakit yang tidak tertahan atau saking sakitnya, si Kim Chul ini akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Namun naasnya sebelum nyampe rumah sakit, Kim Chul sudah meninggal dunia. Karena kematian Kim Chul ini, Siti Aisyah dan rekannya menjadi buronan sehingga pada tanggal 16 Februari 2017, Siti Aisyah ditangkap di sebuah kamar hotel sebagai tersangka pembunuhan Kim Chul. Sebelumnya, Siti Aisyah ini belum mengerti kenapa dia diseret oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa seseorang yang menjadi target pranknya 3 hari yang lalu adalah saudara dari Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, yang memiliki nama Kim Jong-nam. Nah, Kim Jong-nam sendiri adalah saudara tiri dari Kim Jong-un. Nah, ketika berita ini naik, banyak banget orang yang berspekulasi bahwa Siti Aisyah ini agen dari intelijen Korea Utara, yang mana dia diutus untuk membunuh Kim Jong-nam itu. Karena spekulasi publik, Siti Aisyah pun berkali-kali menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan tidak tahu menahu kalau cairan yang dipakai untuk prank itu adalah cairan yang berbahaya. Dan seorang yang menjadi target pranknya adalah saudara dari Kim Jong-un. Untungnya dalam kasus ini Siti tidak sendirian. Dia mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia, di mana dia membantu menyelesaikan persidangan Siti Aisyah. Pada waktu persidangan, Siti Aisyah dan pengacara mencoba untuk memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa Siti Aisyah tidak bersalah dalam kasus ini. Namun karena bukti-bukti yang lemah dan ada CCTV yang menunjukkan bahwa di situ ada Siti Aisyah dan rekannya melakukan pembekapan terhadap saudara Kim Jong-un, sidang ini berlangsung selama 2 tahun lamanya. Siti Aisyah dan keluarga bahkan wartawan yang ada di Indonesia itu sempat pasrah gitu. Namun karena usaha dan kegigihan Siti Aisyah dan orang-orang yang membantu Siti Aisyah, selama 2 tahun persidangan, akhirnya pada tanggal 19 Maret 2019, Siti Aisyah dinyatakan bebas dari tuduhan dan diperbolehkan untuk pulang ke Indonesia. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa Siti Aisyah tiba-tiba dibebaskan. Padahal persidangan ini cukup lama, yakni memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Alasan yang pertama, Siti Aisyah meyakini bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata untuk kepentingan variety show tanpa adanya niat membunuh target. Terus yang kedua, Siti Aisyah ini udah dikelabuhi gitu ya, dan tidak tahu bahwa dia dimanfaatkan oleh intelijen Korea Utara. Dan alasan yang ketiga adalah Siti Aisyah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari apa yang dilakukan ini gitu. Wah, cukup lama ya kasus ini karena persidangannya aja tuh membutuhkan waktu 2 tahun gitu. Tapi alhamdulillahnya Siti Aisyah dibebaskan. Oke, mungkin segitu dulu cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe
channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan berbagi cerita menarik setelah sholat. Oke, terima kasih sudah menonton cerita setelah sholat dan sampai jumpa. Bye-bye.